Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya, Ibu Lili, akan menjelaskan kepada Anda tentang pokok bahasan mengenai yaitu lengkung mendatar sederhana. Nah, di sini sebenarnya adalah langkah kerja dari praktikum lengkung mendatar sederhana di lapangan. Saya akan menjelaskan kepada Anda tata cara dalam perhitungan. Ada rumus-rumus yang mesti Anda hitung dengan angka yang sudah saya berikan. Kemudian di sini Anda melakukan perhitungannya dulu, kemudian baru nanti praktikum sesuai dengan angka Anda berapa meter itu diplot di lapangan. Baik, bisa saya mulai ya. Di sini ada data komponen sesuai request dosen. Nah, tapi saya meminta Anda memilih yang mana saja. Misalkan kelompok 1 memilih komponen angka nomor 5. Berarti betanya adalah 100, R atau jari-jari adalah 8. Ya, 8 meter maksud saya di sini. Misalkan kelompok 2 mau memilih komponen nomor 2, berarti betanya 80 derajat ya. Beta 80 derajat berarti R atau jari-jari adalah 7 meter. Bebas Anda mau milih yang mana, asalkan sesuai dengan Anda memilih yang mana per kelompoknya seragam. Untuk yang pertama, nilai R dan beta ditentukan seperti yang tadi saya bahas ya. Anda memilih yang mana, kemudian Anda hitung nilai alfa. Nilai alfa adalah 180 dikurang beta Anda. Silakan dihitung. Setelah Anda memperoleh nilai setelah Anda memperoleh nilai alfa ya, kemudian saya menentukan titik S di lapangan untuk Anda. Menentukan titik S di lapangan dinamai dengan titik S, di mana titik S ini adalah diberdirikan alat waterpass. Ya, diberdirikan alat waterpass. Di sini T1 saya juga yang menentukan arahnya. Nah, untuk panjang S ke T1 ini adalah dihitung. Saya yang menentukan T1 ke arah mana, Anda yang memperpanjang atau memperpendek meteran hitungannya. Jadi S ke T1 adalah sama dengan S ke T2. S ke T2 ini adalah sisi nanti di sebelah kanan. Ini kita menyelesaikan bagian sisi sebelah kirinya dulu. Rumusnya adalah R dikali tan alfa per 2. Sesuai dengan alfa yang sudah Anda peroleh hitungan sebelumnya, berarti alfanya dibagi 2 dikali R ya, ditan dulu dikali R. Setelah Anda peroleh S ke T1, kemudian Anda ukur berapa meter Anda peroleh perhitungannya, kemudian Anda tancapkan pen baja T1 sesuai dengan angka meter yang Anda hitung tadi. Kemudian alat alat waterpass di S. Kemudian Anda nolkan ke T1 ya. Anda nolkan ke T1, Anda putar sejauh beta. Beta Anda misalkan betanya misalkan 100 derajat. Ya, 100 derajat. Berarti jika Anda ngenolin alat ke T1, berarti saat di beta diputar searah jarum jam, maksud saya ya, searah dengan jarum jam, berarti saat di beta di T2 berarti sudutnya adalah 260 derajat ya. Benar ya, 260 derajat di T2 karena betanya sudah diambil menjadi 100 derajat. Paham ya maksud saya? Nah, kemudian S ke T2 ini Anda ukur sesuai dengan angka S ke T1 Anda tadi. Kemudian Anda tancapkan pen bajanya. Ya, jadi S ke T1, S ke T2 itu sama meterannya. Meternya angkanya sama. Nah, hanya saja antara T1 dan T2 ada sudut sebesar beta.
yaitu 100 derajat tadi contohnya ya. Nah, kemudian ada garis seolah-olah perpanjangan antara T1 ke T2 lurus, yaitu membentuk titik O. Ya, titik O ini adalah garis hayal di lapangan ya. Sebenarnya tidak ada garisnya. Ini hanya perumpamaan saja biar Anda mengerti. Nah, di sini angka dari alfa adalah 180 dikurang beta Anda tadi ya. Bisa Anda lihat di sini ya, betanya berapa. Nah, kemudian ada rumus S ke M. Yang mana S ke M? Anda lihat titik S di mana? Titik S diberdirikan alat waterpass ya. Kemudian berapapun sudut di beta Anda, berapapun sudut beta Anda dibagi 2. Dibagi 2 artinya berarti itu 50 ya. Kalau misalkan 100 derajat, berarti itu 50 derajat. Nah, cara membaginya adalah berarti berarti alat sudah dinolkan ke T1, Anda putar ke T2 berarti sejauh 260. Berarti Anda maju lagi, Anda tambah sebesar 50. Berarti berapa sudut di M? Berarti sudutnya 360 dikurang jadi 50 berapa ya? Jadi 50 berarti 310. Iya. Berarti di M ini sudutnya adalah 310. Semoga paham ya cara putaran sudut dari waterpass ini. Baik. Kemudian Anda memperoleh arah dari S ke M, berapapun itu tadi dibagi 2, beta Anda dibagi 2 menuju ke M, di mana S ke M ini adalah Anda hitung. Rumusnya ada S ke M sama dengan R dibagi cos alfa per 2 ya, itu dioperasiin dulu, baru dikurang min R. Baru dikurang R, ya. Kemudian hasil operasi itu dikurang R. Kemudian Anda tancapkan pen baja di M itu berapa meter. Nah, setelah itu ada istilahnya D. Ya, di sini rumusnya adalah M ke D sama dengan R dikurang R dikali cos alfa per 2. Dalam hal ini jangan salah menghitung, Anda dahulukan yang bagian perkalian dan bagi. Nah, yang pengurangannya nanti terakhir. Berarti Anda operasiin di sini R dikali cos alfa per 2, setelah dapat baru R dikurang item yang Anda kalikan sama bagiin ini. Ya, Anda gunakan tanda kurung pada kalkulator saintis Anda agar perkalian atau penjumlahan atau pembagian mana yang prioritas itu tidak keliru. Baik, sekarang M ke D. M ke D yang mana? M ke D adalah pelurusan dari S ke M. Besarnya sebesar angka Anda yang Anda hitung baru saja tadi. Ya, berarti SM ke D adalah segaris. Baik, saya lanjutkan ya. Kemudian di sini ada T dan M. Nah, saya meminta Anda mengukur M ke T1. Anda ukur M ke T1, berapapun itu angkanya dibagi 2. Anda beri nama D1. Ya, berapapun itu dari M ke T1 dibagi 2, Anda beri nama D1. Anda fokus pada titik terakhir, yaitu D1. Ya, D1. Saya meminta Anda T1, D1 dan S1 itu siku-siku di D1. Sebenarnya di D ini dipasang pentaprisma, hanya saja boleh Anda gunakan pentaprisma kalau ada. Tapi kalau tidak ada, Anda bisa gunakan siku-siku di lapangan atau alat siku-siku yang agak besar gitu. Anda posisikan di titik D1. Ya, dengan cara seperti ini. Dengan cara Anda tarik meteran dari S menuju ke T1. S menuju ke T1 otomatis lurus, kemudian Anda mencari satu orang lagi memegang jalon di S1. Memegang jalon di S1, kemudian Anda gunakan
penggaris siku-siku tadi di D1, pelurusannya di mana. Itu nanti Anda peroleh bahwa S1 itu di antara T1 dan S, kemudian dia tegak lurus terhadap T1 dan D. Baik, rumus selanjutnya yang Anda hitung adalah S1 ke M1, ya, sama dengan S2 ke M2. S2 ke M2 ini adalah sisi sebelah kanan. Rumusnya adalah R dibagi cos alfa per 4, Anda tutup kurung dulu, baru dikurang min R. Baru dikurang R ya, maksud saya. Dikurang R, kemudian yang mana yang namanya M1. Ini M1. M1 itu tidak di tengah-tengah S1 dan D1, tetapi M1 adalah di antara S1 dan D1. Hanya saja S1, M1, dan D1 ini segaris. Berapa panjang atau ukuran S1 ke M1? Anda hitung tadi, Anda sudah memperoleh angkanya, kemudian Anda plot dari S1 ke M1. 0-nya, 0 sentinya atau 0 penggarisnya atau 0 meterannya ada di S1 menuju ke D1, ya. Jadi S1 menuju ke M1. Kemudian untuk sisi sebelah kanan Anda memperoleh panjang atau angka dari M ke T2. Berapapun panjangnya itu Anda bagi 2, Anda memperoleh titik D2. Ya, titik D2. Kemudian sama seperti hitungan tadi atau cara Anda memperoleh titik D2 itu siku-siku terhadap S2 ke T2, yaitu dengan cara bisa menggunakan pentaprisma di titik D2, ya. Hanya saja kalau tidak ada pentaprisma, Anda bisa gunakan alat menggunakan waterpass ini. Jadi ada satu orang bergerak menuju ke mengoperasikan waterpass, maksud saya, kemudian membidik jalon yang ada pada person atau orang yang memegang di S2, ya. S2 ini mendengarkan aba-aba dari S, orang yang ada di S. Berarti Anda juga bisa membentangkan meteran dari S ke T2, sehingga bergeraknya adalah lurus segaris dari S ke T2. Kemudian dari D2 ini dipasang semacam alat bantu bisa menggunakan meteran, sehingga M, D2 dan S2 itu siku-siku di D2. Nah, untuk memperoleh titik M2, ya, untuk memperoleh titik M2 ini Anda hitungannya sudah memperoleh dari S2 ke M2 seperti yang Anda hitung sebelumnya tadi. Anda plot angkanya berapa, 0-nya dari S2 menuju ke M2. Seperti itu. Kemudian Anda pindah lokasi kerja di sisi kiri lagi, ya. Dari T1 ke M1, Anda bisa lihat T1 ke M1 Anda ukur, berapapun itu Anda bagi 2, Anda memperoleh titik yang namanya D3. Selalu fokus pada titik terakhir. Di D3 ini akan dibuat siku-siku terhadap T1 ke S3. Nah, untuk memperolehnya yaitu dengan cara seperti tadi, Anda bisa menggunakan meteran memanjang, bentakan meteran, kemudian bisa dikasih aba-aba dari S untuk memegang jalonnya, kemudian Anda memasang penggaris siku-siku yang besar itu di di D3. Nah, rumus yang harus Anda hitung adalah S3 dikurang M3, ya, untuk sisi kiri, dan untuk sisi kanan adalah S5 ke M5. Silakan Anda hitung R dibagi cos alfa per 8, ya. Kemudian tutup kurung dikurang R. Nah, cara ngeplotnya adalah di mana titik M3? Titik M3 adalah di antara titik S3 dan D3. Titik M3 itu panjangnya sesuai dengan yang Anda hitung tadi. 0-nya, 0 sentinya atau 0 meternya. Maksud saya nanti kalau di lapangan 0 meternya itu Anda plot dari S3 menuju ke D3. Tapi kalau Anda menggambar nanti 0 sentinya itu dari S3 juga menuju ke
3. Anda memperoleh panjang dari S3 ke M3, seperti itu. Kemudian Anda pindah lokasi, nanti kita selesaikan dulu di samping sebelah kiri. Anda mendapati Anda mendapati titik M ke M1. Anda ukur panjang dari M ke M1 itu berapa, kemudian berapapun itu dibagi 2. Anda beri namanya D4, ya. Anda beri namanya D4, kemudian dengan teknik yang sama seperti yang tadi, Anda fokus pada titik terakhir yang mau diukur adalah S4. S4 ini adalah segaris dari S ke T1, yaitu bisa Anda lihat di gambar, S4, S1, S3 itu segaris. Ya, Anda bisa keker dari alat waterpass-nya. Kemudian, Anda hitung rumus, yaitu S4 ke M4. Ya, untuk sisi kirinya dan sisi kanannya adalah S6 ke M6. Silakan Anda hitung, rumusnya adalah R dibagi cos 3 alfa per 8, Anda tutup kurung dulu ya, dikurang R. Nah, yang mana M4? M4 adalah titik di antara S4 dan D4. Ya, di antara, artinya tidak di tengah-tengah. Jadi 0 meternya masih dari S4 menuju ke D4. Anda plot sejauh M4 sebesar angka yang Anda peroleh dari hitungan ini. Baik, kita pindah ke sisi sebelah kanan lagi kerjanya. Anda mendapati T2 dan M2, ya, seperti Anda lihat. M2 dan T2 itu kita bagi 2 menjadi titik D5. Fokus pada titik terakhir, di D5 akan dibuat titik itu menjadi siku-siku. Harus Anda ingat yang namanya D itu di sini D1, D2, D3, D4, D5 ini adalah siku-siku terhadap sisi di depannya, ya. Dalam hal ini adalah S5. Caranya sama, S5 Anda bentangkan meteran, kemudian Anda ukur M5. M5 sudah Anda peroleh dari hitungan yang sebelumnya tadi. Anda plot dari S5 menuju ke M5, berarti S5, M5, dan D5 itu segaris. Kemudian, Anda mendapati titik M dan M2. Ya, saya meminta Anda untuk mengukur M ke M2 itu, berapapun itu dibagi 2, Anda peroleh titik yang namanya D6. Di D6 ini akan menjadi siku-siku terhadap M ke D6 dan S6. Ya, caranya sama tadi. Kemudian Anda plot S6 menuju ke M6. S6 ke M6 sejauh angka yang Anda hitung rumus terakhir tadi. Ya. Kemudian dari angka ini sudah Anda kerjakan semua rumus-rumusnya, dan Anda sekaligus menggambarnya pada kertas Anda. Saya meminta Anda boleh menggunakan skala berapa aja, atau skala 100, atau 150, atau skala 50, disesuaikan dengan milimeter blok Anda. Baik, yang mana yang namanya lengkung, saya lanjutkan di sini. Yang namanya lengkung adalah yang angka atau komponen yang M. Bisa Anda lihat di sini. Komponen yang M adalah lengkung jalan raya. Ya. Lengkung jalan raya artinya tidak mudah membuat lengkung di jalan raya. Perlu proses seperti ini. Tapi ini proses yang sangat sederhana, ya. Berarti Anda lihat di sini komponen M adalah as jalan raya. Tentu saja pelebaran jalan ke kiri dan ke kanannya sesuai owner mau berapa. Misalkan samping kiri 5 meter, samping kanan 5 meter. Artinya lebar jalan adalah 10 meter. Nah, tentu ini nanti dibarengin dengan pembuatan bahan-bahan dari jalan raya. Ini hanya pembuatan lengkung jalan rayanya saja, ya. Bisa Anda alami seperti apa mengukurnya. Ini bisa jadi lokasinya tidak selalu di tempat yang baik, bisa jadi menjadi rawa, bisa jadi di tempat yang rawa, maksud saya Anda harus menimbunnya dulu, atau di hutan Anda harus membersihkan hutannya dulu, pekerjaan proyek seperti itu. Bagaimana halnya dengan jembatan ini?
ya. Jembatan ini melengkung ya di atas air, desainnya bagus sekali. Bisa Anda perhatikan bahwa harus memerlukan hitungan yang baik dan perencanaan yang baik. Bagaimana halnya dengan gambar ini? Anda bisa peroleh Anda bisa lihat seperti apa cara pembuatan dari lengkung yang di atas tanah seperti ini. Itulah namanya ilmu dari Tuhan, tidak habis untuk ditulis. Seberapapun kita mengerjakan tugas dari dosen adalah lebih mulia daripada tidak sama sekali. Karena Anda akan mendapati kemudahan dalam bekerja nantinya jika Anda mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari kampus. Ya. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.